Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan salam sepak bola. Bersama dengan saya, Bung Ropan. Berita duka cita terjadi sejak semalam di Stadion Kanjuruhan saat Arema Malang sebagai tuan rumah bertanding melawan Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang berkesudahan dengan 2-3 untuk tim tamu Persebaya, menghadirkan bencana, tragedi yang luar biasa. Ini tragedi mendalam yang bersejarah bagi persepak bola Indonesia. Kenapa bersejarah? Ini untuk pertama kali, bukan soal kericuhannya, bahwa ada orang yang meninggal atau penonton supporter yang meninggal dalam sebuah pertandingan itu melebihi dari 100 orang. Ini luar biasa. Bahkan tercatat sebagai rekor kedua setelah peristiwa di Peru pada tahun 1964 dengan 300 mungkin 28 jiwa yang melayang dalam tragedi sepak bola. Baru sekarang keduanya terjadi di Kanjuruhan. Ini sangat disayangkan, dan tetapi sebelum saya melanjutkan, saya secara pribadi mengucapkan ini turut berbelasungkawa, turut berduka cita bagi keluarga di mana orang-orang tercinta, orang-orang tersayang ikut menjadi korban dalam pertandingan menyaksikan laga antara Arema Malang dan Persebaya Surabaya. Ada kerusuhan di akhir pertandingan. Mungkin saja bagi pendukung tuan rumah tidak begitu menerima dengan hasil kekalahan tim kesayangan mereka, ada timbul kecewa, tetapi juga ini lebih dasarkan juga pihak keamanan yang tampak membuat suasana semakin panik ketika ada gas air mata yang dilemparkan atau ditembakkan kepada supporter ketika masuk menyeruak ke lapangan. Itu yang membuat banyak yang sesak nafas, sulit untuk bisa bernapas, panik, mata perih, dan sebagainya, sehingga terjadi menginjak di sana dan jatuh korban sampai 127 bahkan dalam update terakhir. Mungkin sekarang sudah bisa bertambah 129, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi ini saya akan memprihatinkan sekali apa yang terjadi. Ini menjadi tanggung jawab juga bagi PT LIP sebagai operator Liga Sepak Bola Indonesia, bagaimana menerapkan aturan-aturan dalam penyelenggaraan sebuah pertandingan di Liga Indonesia, tentunya dengan panpel setempat, panpel di Malang. Dan kalau PT LIP mengatakan bahwa dengan tragedi ini bahwa hanya 1 pekan ini istirahat karena ada masalah yang terjadi dengan meninggalnya banyak supporter ini, saya rasa ini tidak. Menurut saya ini harus dievaluasi secara total dulu, semua unsur, semua aspek terjadi di sini. PSSI, PT LIP harus sama-sama, dari pihak Polri juga harus terjun, bisa melihat di mana akar permasalahannya sehingga terjadi hal-hal seperti ini yang memakan korban jiwa. Karena kan bukan cuma orang yang meninggal, banyak juga yang luka-luka terjadi di sini. Sehingga kalau 1 minggu saya pikir kurang di sini dalam mengungkap akar permasalahan yang terjadi di Kanjuruhan ini. Kalau bisa dikatakan ini hentikan dulu dalam waktu yang tidak ditentukan, itu diliburkan dulu sampai benar-benar tuntas, ada kejelasan, investigasi yang harus dilakukan oleh PSSI, karena Ketua Umum juga PSSI mengatakan akan membentuk tim untuk menginvestigasi kejadian ini. Dan PT LIP itu harus meliburkan sebenarnya. Tidak boleh ada kegiatan sampai ini terselesaikan. Bahkan ini berbahaya kalau masuk ke FIFA dan FIFA ban kita. Karena kan ini sudah jadi isu internasional, di mana-mana pemberitaan seluruh dunia itu tertuju dengan kerusuhan atau kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan ini, sehingga lebih dari 100 korban jiwa yang terjadi, belum lagi yang luka-lukanya ini. Makanya bagi PT LIP seharusnya jangan seminggu,
harus kalau perlu stop sama sekali dulu untuk liga ini. Ya. Dan bagi pihak Polri dalam memberikan izin sekarang ekstra hati-hati. Ya, harus ada persyaratan-persyaratan yang super berat sehingga ada surat izin untuk menggelar Liga Indonesia ini. Karena ini pasti akan terus-menerus kalau tidak bisa mengatasi apa yang terjadi di Kanjuruhan ini. Belum tuntas, belum mendapatkan titik terang. Ya saya pikir Polri juga harus bisa menarik lagi izin yang sudah diberikan. Menghentikan ini adalah hal yang tepat. Karena kalau saya lihat kita mengambil di 37 tahun lalu pada 28 Mei 1985 saat terjadi final di Liga Champions antara Liverpool dan Juventus, itu tragedi Heysel memakan korban itu cuma 39, ya, lebih rendah dibandingkan yang terjadi di Kanjuruhan. Tapi itu pun sudah memukul semua pihak, termasuk pihak FA, Federasi Sepak Bola di Inggris, pihak UEFA sebagai atau juga di Eropa ya. Itu mereka 2 hari kemudian, hanya 2 hari setelah 28 ke tanggal 30, statement sudah ada untuk menghukum klub-klub Inggris tidak boleh ikut kompetisi dimanapun di Eropa, ya, melarang para hooligans ini. Dan bahkan itu ada 5 musim, bahkan sampai 6 musim itu tidak bisa ikut sejak 1985 itu. Nanti dicabut pada tahun 90, ya, dalam 5 tahun ke depan itu baru sanksi itu dicabut. Jadi begitu menderitanya klub-klub Inggris yang tidak bisa ikut di kegiatan di Liga Champions, di UEFA Cup ketika itu karena ulah dari supporter. Ya, dari yang lebih banyak nih yang meninggalkan supporter-supporter Juventus, dan Juventus memenangkan pertandingan. Itu terjadi bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sudah jatuh korban. Itu ada tembok yang roboh. Nah, di sana banyak pendukung-pendukung Juventus. Mungkin yang meninggal dari Liverpool mungkin hanya 7 orang saat itu. Selebihnya itu korban itu datang dari Juventus. Dan ini yang bikin FA geram. Dan saat itu Inggris masih pegang oleh kekuasaan dari Perdana Menteri ya, Margaret Thatcher, yang mendukung untuk sanksi ini. Melarang tim-tim Inggris untuk bertanding untuk di kompetisi berikut. Dan ini menimbulkan efek jera memang. 5 tahun itu lama. Nah, di kita juga saya pikir harus tegas dengan kejadian ini. Ya, saya pikir untuk bisa menghentikan kompetisi itu hal yang sangat baik. Menghormati saya pikir bagi para keluarga ya, yang orang-orang terkasih mereka itu menjadi korban di sini. Dan menjadi pelajaran penting buat PT LIP dalam mengelola kompetisi. Karena kalau saya lihat kan ini terus menerus terjadi di kompetisi kita. Belum lagi soal wasit yang tidak beres sehingga menimbulkan gesekan-gesekan, memicu juga banyak kericuan dari kepemimpinan wasit. Banyak hal-hal yang harus dibenahi ya, terutama panpelnya yang ada, kesigapan juga petugas keamanan, apalagi dalam hal menembak gas air mata yang tidak dibolehkan oleh FIFA. Apalagi di dalam lapangan. Ini nggak boleh. Ini kan menjadi masalah di Kanjuruhan karena kepanikan yang muncul dengan gas air mata yang ditembakkan. Sehingga perlu diselidiki juga oleh Polri siapa yang memberikan arahan ini komando untuk bisa melepaskan gas air mata dalam kejadian di Kanjuruhan. Nah, ini tentunya kan perlu dicari. Yang saya bilang tadi itu. Permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi sekali lagi bagi PT LIP jangan seminggu, apalagi dalam pertandingan nanti ada pertandingan Persib Bandung melawan Persija yang saya tahu dan bagi teman-teman juga tahu. Ini rivalitasnya sangat tinggi, tensinya sangat tinggi, bertahun-tahun terjadi. Nah, ini bahaya. Ini akan mengancam juga buat kegiatan acara di Indonesia, karena kita tahu 2023 kita sebagai tuan rumah. Bisa aja FIFA melihat ini kemudian membatalkan Piala Dunia U20 yang akan berlangsung pada Mei Juni tahun depan. Termasuk untuk menghadapi saat ini kan kita akan menjadi tuan rumah di grup B untuk kualifikasi AFC untuk Piala Asia U17 yang nanti akan berlangsung. Ada ya Guam, Palestina, Uni Emirat Arab, Malaysia.
Sudah di depan mata, sudah berlangsung. Nah ini akan menjadi sorotan juga. Kita juga akan menjamu nanti di Piala AFF. Itu Kamboja dan juga Thailand akan datang ke kita. Ini juga akan dievaluasi lagi. Kalau FIFA sampai turun tangan dan dianggap ini suatu hal yang tidak boleh dianggap main-main, ini serius. Ini kelangsungan persepak bola kita ini berbahaya memang. Karena keselamatan atau jiwa seorang itu harus diutamakan di sini. Apalagi sudah merenggut banyak korban di sini. Ini luar biasa kalau sampai 127 bahkan mungkin di atas itu nantinya akan menyusul. Ini benar-benar bencana nasional untuk sepak bola kita. Yang untuk pertama kali saya katakan terjadi dan tidak boleh terulang kembali. Nah makanya PSSI yang sudah lewat Pak Iwan Bule sudah mengatakan akan membentuk sebuah tim investigasi harus cepat bergerak. Ingat, di Inggris itu, jadi Eropa itu hanya 2 hari. Kemudian muncul itu statement untuk tidak boleh klub-klub Inggris bertanding di Eropa. Ini mengagetkan, memukul. Tidak perlu tunggu seminggu atau 2 minggu. Nah PSSI harus belajar dari ini. Mengirim ini untuk perlu berlarut-larut, harus ada ketegasan sehingga menimbulkan efek jera bagi siapapun. Memang sudah diumumkan bahwa melarang pendukung-pendukung Arema Malang ini untuk hadir datang ke stadion-stadion dimanapun di mana Arema bermain. Ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Makanya saya katakan di sini, istirahatkan aja dulu kompetisi ini. Perlu 1 musim aja juga, nggak masalah. Ya. Dihentikan. Walaupun memang banyak ada kerugian-kerugian di sana, tapi ini ya sebuah risiko yang harus dihadapi. Ya, tidak perlu kita memikirkan bahwa dengan bisnis di sini menghilangkan bisnis, ada hak siar di sini yang sudah tidak ada. Ini kan bencana ini benar-benar luar biasa yang terjadi sehingga kita harus tenangkan dulu untuk menginvestigasi ini secara total, bisa melihat ini sampai tuntas, baru bisa memikirkan kompetisi diputar atau tidak. Nah bagi pihak Polri juga harus bisa juga melihat ya, kedepannya bagaimana kemungkinan akan ke depan ini. Ya, kita serahkan semua ke PSSI, PT LIP, dan Polri untuk bisa investigasi menuntaskan masalah ini. Biar benar-benar baik ya ke depan. Karena ini semua sudah menjadi sorotan isu internasional. Menyangkut nama baik kita. Jadi harus bersuara cepat. Menpora pun kalau perlu Pak Presiden Jokowi harus bisa bersuara tegas melihat kejadian ini. Cepat. Harus ada respon yang tinggi di sini untuk bisa mengatasi, jangan sampai ini terlalu berlarut-larut ya. Sehingga sulit untuk bisa mendapatkan jawabannya pasti di mana akar permasalahannya. Harus cepat memang. Ya untuk pertama yang lebih dahulukan menurut saya ya menghentikan dulu kompetisi ini untuk sementara sambil menunggu hasil yang ada dari investigasi yang dibuat baik oleh PSSI, mungkin dari pihak Polri juga harus bisa membuat sebuah tim untuk bisa menginvestigasi apa yang terjadi dengan banyaknya korban berjatuhan di Kanjuruhan ini. Dan saya rasa ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ya, semua supporter yang ada di tim-tim masing-masing di Liga 1 untuk belajar banyak ya ini. Lebih dewasa lagi untuk melihat yang menerima kekalahan itu ya penting, karena banyak juga yang tidak mau menerima kekalahan. Ini yang menjadi akar juga sehingga muncul keributan-keributan. Pihak Polri juga harus bisa menyiapkan mobil-mobil khusus untuk mengangkut pemain dari hotel sampai ke stadion dan stadion ke hotel. Kan ini kan tidak baik pemandangannya. Sampai kapan ini bisa berlangsung? Karena ketakutan untuk menghindari keributan atau ancaman bagi para pemain tamu harus bawa dengan mobil khusus, penjagaan yang sangat ketat, dan ini berlangsung dari musim ke musim. Ini yang harus dievaluasi oleh PT LIP. Jangan hanya memikirkan juga dengan bisnis untuk bisa mendapatkan uang banyak, tetapi unsur keamanan paling penting, penyelamatan jiwa ya manusia ini untuk harus diutamakan. Saya pikir sampai di sini pembicaraan saya dengan kejadian yang ada di Kanjuruhan setelah
duel antara Arema Malang dan Persebaya. Ciao.